Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum fisiologi saya yang bertemakan sistem urinalis. Skenario: seorang pria berusia 60 tahun dengan riwayat penyakit jantung masuk rumah sakit karena penyakit gagal jantung kongestif. Pasien tersebut distabilkan dan dirawat di unit perawatan intensif. Gejala edema paru dan edema perifen dialaminya membaik ketika diberi pengobatan furosemid atau lasik yang merupakan golongan loop diuretik. Pasien kemudian dipulangkan dan diberi obat furosemid dan obat-obat lainnya. Dia kembali menemui dokter 3 minggu sesudah dirawat di rumah sakit dan mengeluh rasa lemah, pening, serta mual. Hasil pemeriksaan elektrolit memperlihatkan hipokalemia dan pasien mendapatkan suplemen kalium yang memperbaiki keluhannya. Pertanyaan kasus. Yang pertama, bagaimana cara kerja obat-obat golongan loop diuretik? Kedua, bagaimana loop diuretik menyebabkan hipokalemia? Ketiga, efek apakah yang ditimbulkan oleh aldosteron pada natrium dan kalium? Jawaban kasus. Bagaimana sih cara kerja obat-obat golongan loop diuretik? Di sini saya akan menjelaskan tentang diuretik dan mekanisme kerjanya. Diuretik meningkatkan laju keluaran volume urin seperti yang ditujukan oleh namanya. Sebagian besar diuretik juga meningkatkan ekskresi zat terlarut dalam urin, khususnya natrium dan klorida. Bahkan, sebagian besar diuretik yang digunakan secara klinis bekerja dengan menurunkan reabsorpsi natrium dari tubulus ginjal yang menyebabkan natriuresis, peningkatan pengeluaran natrium yang kemudian menimbulkan diuresis, peningkatan pengeluaran air. Artinya, di sebagian besar kasus, peningkatan ekskresi air timbul secara sekunder akibat inhibisi reabsorpsi natrium tubulus karena natrium yang tersisa di tubulus bekerja secara osmotik untuk menurunkan reabsorpsi air. Oleh karena reabsorpsi tubulus ginjal terhadap banyak zat terlarut seperti kalium, klorida, magnesium, dan kalium juga dipengaruhi secara sekunder oleh reabsorpsi natrium. Banyak diuretik yang akan meningkatkan pengeluaran zat terlarut tersebut melalui ginjal. Diuretik paling sering digunakan dalam klinis untuk menurunkan volume cairan ekstraseluler, khususnya pada penyakit yang berhubungan dengan edema dan hipertensi. Hilangnya natrium dalam tubuh terutama menurunkan volume cairan ekstraseluler. Oleh karena itu, diuretik paling sering diberikan pada keadaan klinis dengan peningkatan volume cairan ekstraseluler. Di sebelah kanan ada tabel yang menunjukkan kelompok-kelompok diuretik, mekanisme kerjanya, dan tempat kerjanya. Di mana diuretik loop yaitu furosemid bumetanid itu mekanisme kerjanya menghambat transport natrium, kalium, klorida di membran luminal. Tempat kerjanya yaitu di segmen tebal ansa ascendent ansa Henle. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana loop diuretik menyebabkan hipokalemia? Diuretik loop menurunkan reabsorpsi aktif natrium klorida, kalium di segmen tebal pars ascendent ansa Henle. Mekanismenya yang pertama yaitu furosemid, asam etakrinat, dan bumetanid adalah diuretik kuat yang menurunkan reabsorpsi aktif di segmen tebal pars ascendent ansa Henle dengan menghambat kotransport natrium 1, 2 klorida, 1 kalium yang terletak di membran luminal sel epitel. Selanjutnya, diuretik loop akan meningkatkan pengeluaran natrium, klorida, kalium, dan elektrit lainnya serta air melalui urin karena dua alasan. Yang pertama, diuretik meningkatkan jumlah zat terlarut yang disampaikan ke bagian distal nefron, dan zat tersebut juga bekerja sebagai zat osmotik yang juga mencegah reabsorpsi air. Yang kedua, diuretik mengganggu sistem countercurrent dengan menurunkan reabsorpsi ion dari ansa Henle ke dalam interstitium medula yang akan menurunkan osmolaritas interstitium medula. Kemudian, kemampuan ginjal untuk memekatkan dan menghasilkan urin terganggu. Akibatnya tubuh kehilangan banyak ion kalium akibat adanya diuretik loop sehingga terjadilah hipokalemia. Kemudian pertanyaan selanjutnya, efek apakah yang ditimbulkan oleh aldosteron pada natrium dan kalium? Hormon aldosteron. Aldosteron adalah hormon mineralokortikoid yang dihasilkan oleh korteks adrenal. Hormon aldosteron sangat esensial untuk kehidupan karena perannya dalam mengatur jumlah elektrolit dalam tubuh. Aldosteron bekerja dengan cara meningkatkan reabsorpsi natrium dan membuang kalium di ginjal. Bahkan bahan baku untuk sintesis hormon aldosteron di korteks adrenal adalah kolesterol, dan reaksi kimiawi untuk sintesisnya paling banyak diperankan oleh enzim sitokrom P450. Sintesis hormon aldosteron ini akan meningkat oleh berbagai rangsangan antara lain aktifnya sistem renin-angiotensin aldosteron atau RAA, stimulasi langsung dari peningkatan kadar kalium plasma pada keadaan asidosis, dan lain sebagainya. SRAA.
Obat golongan sistem renin, angiotensin, aldosteron atau yang kita singkat SRAA mempunyai peranan penting dalam pengaturan keseimbangan natrium dan kalium melalui efek pada aldosteron. Renin adalah enzim yang disintesis pada sel junta glomerular di ginjal yang mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzyme. Aldosteron kemudian disekresikan oleh kelenjar adrenal di ginjal di bawah pengaturan angiotensin 2. Aldosteron dan angiotensin 2 meningkatkan reabsorpsi air, meningkatkan reabsorpsi natrium, dan meningkatkan ekskresi kalium. Obat golongan penghambat SRAA dapat mengganggu keseimbangan natrium dan kalium karena menghambat reabsorpsi natrium dan menurunkan ekskresi kalium. Akibatnya dapat terjadi hiponatremia maupun hiperkalemia. Terapi yang melibatkan SRAA merupakan strategi terapi yang paling penting untuk penanganan hipertensi, penyakit ginjal kronis, gagal jantung, dan diabetes. Obat golongan SRA seperti angiotensin converting enzyme inhibitor, angiotensin receptor blockers dapat meningkatkan resiko terjadinya hiperkalemia dan hiponatremia dengan mengganggu sekresi aldosteron yang diperantai oleh angiotensin 2. Kesimpulannya, untuk meredakan gejala edema paru dan edema perifer, pasien diberikan obat furosemid atau lasik yang merupakan golongan loop diuretik. Loop diuretik meningkatkan laju keluaran volume urin dan meningkatkan ekskresi zat larut dalam urin, khususnya natrium dan klorida. Karena pengeluaran ion-ion melalui urin meningkat, salah satunya pengeluaran ion kalium, maka akan menyebabkan terjadinya hipokalemia, kekurangan ion kalium dalam tubuh. Sedangkan obat yang digunakan untuk pengobatan pasien gagal jantung menggunakan hormon aldosteron yang bekerja dengan cara meningkatkan absorpsi natrium dan membuang kalium di ginjal. Hormon ini dirangsang oleh aktifnya SRAA. SRAA bekerja antagonis terhadap loop diuretik dalam hal natrium, namun sama-sama menyebabkan terjadinya hipokalemia. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan.